Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami ya, Office.com Kediri. Sekarang kita akan belajar mengenal aplikasi mengolah kata ya, yaitu aplikasi Microsoft Word. Seperti yang sudah mungkin ada yang sudah melihat menonton video cara membuat kartu SPP dan lain-lain yang dikerjakan di aplikasi Microsoft Word. Bagi pemula, video ini cocok ya untuk disimak. Semoga bisa membantu untuk belajar aplikasi Microsoft Word. Aplikasi Microsoft Word ini sering dipakai ya, mulai kalau sekarang sih untuk anak sekolah usia SD ya, tingkat SD ya maksud saya, tingkat SD sudah diajari ya di sekolahan. Bagi yang punya laptop atau komputer akan lebih mudah lagi untuk belajar. Oke, siapkan laptopnya atau komputer untuk di-on-kan ya, dinyalakan. Yang ingin belajar bersama di sini di channel Office.com Kediri, mudah ya. Ini nanti mulai awal ya, mulai bab awal seperti apa Microsoft Word itu. Sekarang kita mulai dengan cara membukanya ya. Cara membuka aplikasi Microsoft Word, klik pojok kiri bawah, kemudian dicari aplikasi Microsoft Word atau icon simbolnya W, warnanya biru, Word ya, tulisannya Word, pojok kiri bawah. Bagi pengguna Windows 10 ya, pojok kiri bawah dicari Microsoft Office Word atau Microsoft Office atau Word gitu ya. Untuk Windows 7 biasanya pojok kiri bawah, kemudian All Program, seperti itu ya. Word ini ya, klik satu kali, ditunggu. Itu cara membuka aplikasi Microsoft Word. Sebelum mulai mengetik ya, kita klik blank dokumen ya, ditunggu. Nah, ini lembar kerja aplikasi Microsoft Word. Wujudnya seperti ini ya, tampangnya. Ini yang warna putih, ini lembar kerja kertas ya. Kalau di bagian komputer lain itu adalah kertas. Jadi perlu diketahui bahwa bagian-bagian komputer itu selain software juga hardware. Hardware itu ya laptop, komputer, printer, monitor, itu hardware ya. Kemudian ada software. Bagian komputer itu ada software. Software itu merupakan aplikasi ya, seperti Windows, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Manusia pun juga termasuk bagian dari komputer, yaitu brainware ya namanya. Brainware itu manusia bagian dari komputer. Sebab tanpa manusia, tanpa dioperasikan, secerdas apapun komputer itu, secanggih apapun, tidak akan bisa berjalan, seperti itu ya. Jadi bagian komputer itu ada software yang merupakan aplikasinya, kemudian hardware yang merupakan perangkatnya, dan brainware. Brainware itu manusia ya yang menjalankan, seperti itu ya. Itu pengetahuan sedikit bagian komputer. Oke, di sini sebelum mengetik, biasanya yang wajib dikerjakan sebelum mengetik ya, supaya hasil ketikannya itu bagus. Itu pertama kita harus menentukan jenis kertas dan ukuran kertas, seperti itu ya. Untuk menentukan jenis kertas atau ukurannya sebelum memulai mengetik, bisa klik menu di sini, menu atas ya. Ada File, Home, Insert, Design, Layout. Klik saja menu Layout
1 kali, lalu klik margin ya, pojok kiri bawah, maksud saya pojok kiri atas ya, kemudian klik custom, menu bawah ini ya, custom margin, klik 1 kali, lalu akan muncul ini ya, menu dialog pack setup ya, pack setup. Pack setup ini terdiri dari margin, paper, layout. Ini yang perlu dirubah settingannya, diatur margin dan paper. Margin ini terdiri dari batas ya, batas dan posisi kertas, seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan adalah batas. Pertama, batas atas ini berapa senti. Kalau untuk makalah biasanya atas 3, bawah 4, bottom itu bawah ya 4, kiri left itu 4, seperti makalah, skripsi, proposal. Kemudian kanan 4, maaf, kiri 4, kanan 3, seperti itu ya, rata-rata seperti itu pengaturannya. Yang kiri ini 4 agak lebar, sebab kadang itu perlu untuk dijilid ya. Di bawah juga 4, kadang yang bawah untuk nomor ya, halaman ataupun catatan kaki, footnote. Oke, seperti itu. Ini untuk settingan membuat proposal, laporan ataupun deskripsi ya, makalah. Orientation di sini ya. Orientation ini dipilih portrait ya. Tergantung nanti datanya seperti apa ya. Kadang ada yang menggunakan landscape, horizontal, tapi secara umum kalau ngetik itu menggunakan portrait. Pilih portrait ya. Oke, seperti itu. Tapi ini tidak berpatokan hanya sekian ya ukurannya. Kalau memang kita mau buat undangan umum ya, kertasnya batasnya itu pengen agak mepet juga bisa. Ini 2 cm atau kiri 2, kanan 2 juga boleh, bawah 2, semua 2 juga boleh. Tapi ini ukuran untuk standar mengerjakan tugas di sekolah biasanya ya, atau kuliah. Supaya apa? Supaya rapi seperti ini ya. Di sini maksudnya supaya rapi. Kadang juga sudah ditentukan dari sekolah, dari aturan kuliah atau pembelajaran ya. Kemudian di sebelahnya margin ini ada paper. Klik ya, silakan diklik paper. Oke. Seperti itu, klik paper. Ini ada paper size. Bawahnya paper ada paper size. Ini ukuran kertas ya maksudnya. Kalau untuk tugas sekolah kadang seringnya itu A4. Ya pilih saja A4. Oke, seperti itu. Kalau untuk undangan dan lain-lain kadang legal ya. Legal itu untuk folio F4 kertasnya. Kalau di kertas F4 ya. A4 ya A4. Kalau letter ini quarto, ini paling pendek. Selangnya ini 2 sentian mungkin, kurang lebih. Yang paling panjang legal F4 ya. Kita coba pilih A4. Oke, ini sudah settingnya. Papernya A4, kemudian marginnya ini sudah diatur seperti ini. Langsung klik OK ya, selesai. Klik OK. Nah, seperti ini. Ini artinya sudah di setting, sudah diatur. Kemudian kita kembali ke menu home ya, atas, menu bar atas ini home. Nah, di sini ada font size, font untuk jenis huruf ya. Untuk mengetik standarnya itu Times New Roman. Bisa diklik di sini ya, klik di sini. Nah, sini ngeblok kan itu, tinggal ketik time tulisannya. Nah, ini Times New Roman seperti ini.
Lalu ukurannya seperti apa? Ini font size, ada font size sebelahnya. Ini diatur standar ngetik itu ukurannya 12. Tapi jika menghendaki untuk ada judul, itu judul tema bisa menggunakan 14 atau 16, lebih besar, seperti itu ya. Contoh misalkan, nah ini posisinya agak lebar kan, ini untuk posisi mengetik yang kiri. Nah seperti ini, misalkan saya ngetik seperti ini ya. Kemudian setelah aplikasi dibuka, diatur kertasnya di layout, sudah disetting marginnya tadi ya, klik layout, margin pojok kiri atas, kemudian custom margin tadi ya, sudah diatur ini settingannya, sudah disetting bagus, kemudian klik OK tadi ya. Kemudian sudah mulai mengetik ya, sudah mulai bisa mengetik sesuai aktivitasnya, mau buat surat, tugas sekolah, ataupun skripsi, tugas kuliah, laporan, seperti itu ya, LPC dan lain-lain. Kemudian setelah misalkan ini mengetik selesai, oke, sudah mengetik selesai, anggap saja ini mungkin sudah selesai mengetik. Jangan lupa untuk menyimpan ya. Sekarang cara menyimpannya mudah ya. Ini di pojok kiri atas ada menu file ya, kalimatnya tulisannya file. Klik saja file ya, klik satu kali file, kemudian klik save ya, save ini ya, save, klik save. Kalau untuk pertama kali ini ngekliknya yang menu file yang save ya, ini ada save as. Kalau save as ini untuk menyimpan kedua kalinya dengan beda nama file ya. Jadi kalau menyimpan itu nama filenya tidak boleh sama. Kalau sama nanti replace, menindas data yang lama bisa hilang, seperti itu ya. Klik menu save ya, menyimpan. Klik menu pertama, menu file, klik save. Kalau untuk Microsoft Word 2010 untuk Microsoft Word 2010 ini langsung ada menu kotak dialog save ya. Untuk di atasnya aplikasi Microsoft Word di atasnya 2010 ke atas ini ada menu seperti ini. Ini dipilih browse ya. Browse itu kita mau meletakkan data ini di mana gitu ya. Klik browse. Nah, kita taruh di drive mana ya. Drive itu lokasi ya, lokasi di sini ya. Sebelah kiri ini ada, saya scroll ini, saya tarik ke atas ke bawah. Nah ini drive, taruh di drive mana? C, H, I atau yang C, D, F biasanya seperti itu ya. Lebih mudah taruh di dokumen ya, sini ya, saya klik dokumen. Nah, data yang saya ketik tadi saya simpan, saya masukkan ke dokumen. Sini klik saya dokumen, saya kasih nama file ini ya. Pendahuluan, saya kasih nama file name ini harus diketik ya. Misalkan saya kasih nama makalah, oke, makalah 1. Kemudian saya klik save ya, saya klik save. Sudah, seperti itu cara menyimpan data. Ini sudah tersimpan. Tandanya apa? Tandanya ini di atas, menu paling atas sendiri di lembar kerja Microsoft Word ini ada tertulis makalah 1 compatibility mode, seperti ini ya. Makalah 1 ini sudah ada file, nama filenya berarti sudah tersimpan di sini. Oke, seperti itu cara memulai Microsoft Word. Setting dokumen ya, setting aturan ukuran kertas, ukuran huruf kertas, dan batas pengetikan. Lalu selanjutnya mengetik sesuai dengan isi yang akan dikerjakan, bisa makalah atau surat dan lain-lain. Setelah itu
Tahap selanjutnya yaitu jangan lupa untuk menyimpannya ya, menyimpan, kasih nama file seperti tadi ya. Oke, setelah selesai kita akan mencoba untuk membuka file yang sudah disimpan. Misalkan ini sudah selesai, harus ditutup. Oke, ini sudah ditutup aplikasinya ya. Klik pojok kanan atas tadi, silang huruf X. Kemudian misalkan besoknya kita akan membuka aplikasinya, kita buka dulu Microsoft Word-nya. Ini mungkin kita akan mengedit ya, mungkin ada yang salah, ada yang kurang ketikannya yang kemarin. Itu kita akan buka Microsoft Word. Kemudian kita untuk membukanya, kalau di Microsoft Word 2010 ke bawah langsung muncul lembar kerja dan diklik file open ya. Kalau 2010 ke atas seperti ini tampilannya. Klik link dokumen ya. Kalau untuk membuat lembar baru, kalau untuk membukanya klik open, menu baris kiri ini ya, open ya. Biasanya kalau sudah pernah dibuka itu di recent ini ada name, nah ini makalah 1 yang nama filenya tadi kan makalah 1, tapi runtutan untuk membukanya klik menu open. Terus letaknya di mana? Di klik browse ya, klik browse. Klik browse, lalu tadi saya simpan datanya di dokumen ya, klik dokumen ya. Ya, menu bagian kiri ini dokumen. Kemudian ini di scroll bawah, tadi namanya apa? Makalah 1. Nah ini dia. Ini data yang sudah disimpan tadi. Ingin membuka, klik 1 kali, kemudian klik open, menu open ya. Nah, ini datanya. Itu cara membuka data yang sudah kita ketik kemarin atau tadi ya. Itu caranya membuka seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar menyunting dan merapikan teks ya, menyunting dan merapikan teks pada paragraf. Ini saya akan buka data yang sudah ada ya, data yang sudah tersimpan di Microsoft Word, data lama ya. Ini saya ambil datanya dari flash disk. Ini saya tancapkan flash disknya, kemudian saya buka menu file. Ini cara bukanya ya, menu file, klik pojok kiri atas, klik open, browse, klik browse. Flash disk sudah saya tancapkan. Di sini terdeteksi USB drive. Saya klik, saya cari datanya ya, bab 1 skripsi ini ya. Nah, ini hanya contoh ya, hanya contoh. Contoh saja ini ya. Kemudian ini saya rapikan ya. Ini ada ketikan yang belum rapi. Oke, ada ketikan yang belum rapi. Jadi untuk merapikannya, oke, ini sebenarnya di sini ada sampel ya. Ini saya ambil dari ketikan pelanggan ya ini. Dari ketikan pelanggan, dia kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ini ketikannya seperti ini. Ini contoh judul ya, judul tadi ngetiknya ini kalau judul Times New Roman sudah ya betul, kemudian hurufnya 14. Ini biasanya kalau judul itu di tengah ya posisinya, rata tengah atau center.
Ini caranya, di blok dulu ya, arahkan pointer itu panah putih ini ya, ke bagian kiri menghadap ke kanan. Klik 2 kali ya, klik 2 kali, yang ketukan yang kedua ditekan, geser ke bawah, klik di blok. Oke, seperti ini. Lalu akan muncul menu ya, atau dilihat di menu atas. Perhatikan pointer ya, saya tarik geser ke atas, ini tetap di blok. Oke, ada center ya, itu ada simbol itu, diklik 1 kali. Nah, bisa perhatikan ya, ini sebelumnya. Setelah itu saya klik center, atau di keyboard ditekan saja tombol keyboard pojok kiri bawah, tombol keyboard pojok kiri bawah ditekan, jangan dilepas, kemudian sambil tekan huruf E. Oke, seperti itu. Oke, ini sudah posisi center. Ini untuk judul ya, seperti itu. Oke, kemudian ini bab 1 ya, posisi bab ya, ketikan seperti ini. Ini seharusnya di tengah ya, karena ini judul. Sama di blok ya. Nah, klik 2 kali di depan huruf B sini, ketukan klik yang kedua ini ditekan, geser ke bawah. Oke, seperti itu untuk ngebloknya ya. Kemudian tekan pada keyboard CTRL ya, CTRL pojok kiri bawah, tekan terus, jangan dilepas, kemudian tekan huruf E. Oke, seperti itu. Benar ya, akhirnya dia ke tengah posisinya, center. Ini untuk judul masih di tengah ya. Kemudian ini akan agak tebal ya, agak tebal. Ini sebelumnya seperti ini. Nah, ini di blok dulu. Kalau judul itu mesti tebal ya, bold atau bold di sini. Kemudian klik huruf B, atau pada keyboard tekan CTRL pojok kiri bawah. Pada keyboard CTRL-nya tekan, jangan dilepas, sambil menekan huruf B. Nah, seperti ini. Dia akan tebal. Itu cara mempertebal huruf kalimat ya. Kemudian ini teksnya, paragrafnya ini. Ini kan belum rapi ya, coba perhatikan di bagian kanan ya, kanan. Ini belum rapi. Supaya ini rapi, ini diklik ya, klik saja di bagian paragraf ini, terserah di ke tengah kalimat juga boleh, seperti ini 1 kali. Oke, setelah diklik di tengah kalimat seperti ini, klik rata kiri kanan ya, atau di sini tertulis, diklik saja menu. Perhatikan pointer ini ya, saya arahkan ke atas, ini dia, perhatikan panah justify ya, justify ini untuk merapikan kiri kanan supaya dia rapi. Saya pilih justify, 1 kali klik. Nah, seperti ini, rapi kan. Sebelumnya tadi seperti ini, setelah diklik, nah seperti ini ya, paham ya, untuk merapikan teks. Oke, seperti itu untuk merapikan teks. Kemudian misalkan ini hurufnya pendahuluan, bukan, ini misalkan ekonomi nih ya, ini saya blok. Coba di blok kalimat ekonomi, bisnis dan ekonomi misalkan. Bloknya bisa klik di sebelahnya huruf B sini 1 kali, tekan shift, kemudian shift pojok kiri bawah atasnya CTRL ya, shift, tombol keyboard shift tekan terus, kemudian tekan pojok kanan bawah, arah panah ke kanan. Nah, sampai ke kalimat yang dikehendaki sampai mana, blok, lalu ditekan CTRL pojok kiri bawah, tekan huruf I untuk agar kalimat miring ya, seperti itu. Seperti itu ya, itu untuk memberikan efek kalimat miring ya.
seperti itu ya. Setelah miring kemudian ingin ditebeli, tinggal saja klik Ctrl B, tekan CTRL pojok kiri bawah, jangan dilepas, kemudian tekan B, huruf B maksud saya. Oke, seperti itu cara untuk mempertebal dan memiringkan kalimat ya, biar posisinya miring. Kemudian misalkan ingin ini posisinya ada garis ya, garis bawah, tetap sama ya, ditekan tombol Ctrl CTRL pojok kiri bawah, lalu kita tekan huruf U ya, itu memberikan garis bawah maksud saya, seperti itu ya. Itu cara merapikan teks ya. Nah, merapikan teks supaya teksnya terlihat rapi, dan kalau di print out, dicetak juga dia aman ya, enak dilihat. Selain teksnya harus benar-benar terkontrol baik, huruf-hurufnya tidak ada yang salah, yang terpenting settingannya juga harus rapi ya. Nah seperti ini belum rapi, klik saja di tengah kalimat seperti ini, salah satu ya di tengahnya, kemudian klik justify ini, klik ya menu atas tengah ini, justify. Oke, seperti itu. Itu caranya supaya rapi ya teksnya, agar rapi. Itu caranya seperti itu, bisa ya. Kemudian misalkan ini saya ingin mengetik ini ya, satu baris ini ya, misalkan ini sama, nah 3 baris ini sama apanya, teksnya sama, ini tinggal saya blok ya, kita blok saja di depan M ini, bloknya ditekan shift ya, sama tekan panah arah pojok kanan bawah atau panah ke bawah, terus pojok kanan bawah. Nah setelah di blok, tekan CTRL pojok kiri bawah, tekan huruf C 1 kali untuk mengcopy ya. Kemudian klik di mana mau meletakkan hasil kopian tadi, klik saya klik di sebelahnya titik bunganya ini ya, saya spasi, saya enter untuk menempatkan hasil. Ctrl C setelah di blok tadi, kita enter di sebelah, taruh di sini ya, misalkan ini saya taruh di sini hasil kopian tadi, tinggal tekan CTRL sama huruf V ya, CTRL nya ditekan terus, jangan dilepas, lalu tekan huruf V, itu untuk menempatkan hasil kopian. Nah seperti itu ya. Sebelumnya di ini saya tekan Ctrl sama V. Oke, bisa dipahami ya. Itu cara mengcopy data, misalkan ngetik sama ya misalkan, atau bisa di copy di lembar yang lain, lembar baru yang lain, seperti itu ya. Itu cara pertama, langkah-langkah sebelum mengetik ya, yang perlu diperhatikan. Setelah aplikasi dibuka, disetting dulu marginnya. Oke, tadi marginnya ya, batasnya kertas, ukuran kertasnya. Kemudian setelah mengetik selesai, setelah menentukan jenis kertas, ukurannya, batas atas bawah kiri kanan, jenis hurufnya Times New Roman ya secara umum, ukurannya 12, kalau untuk judul 14, seperti itu. Setelah menentukan itu selesai, jangan lupa untuk menyimpan ya. Diulang langkah yang awal tadi ya pada video ini, menyimpan di file save. Untuk pertama kali menyimpan, diklik menu file save ya, bukan save as ya. Kalau save as itu untuk menyimpan kedua kalinya. Setelah mengetik, menyimpannya dengan klik menu file save, lalu coba diketik
di file name-nya ya, itu ada ruangnya tadi, ada ruang untuk mengetik nama filenya. Setelah disimpan, ditutup, coba ditutup aplikasinya, kemudian dibuka lagi aplikasinya untuk memastikan bahwa filenya itu sudah tersimpan, plus belajar cara membukanya. Klik menu file, open ya tadi ya, open, kemudian dicari di mana tadi menyimpannya, di my dokumen misalkan ya, diklik di my dokumen, dicari nama filenya tadi ya, seperti itu. Kemudian merapikan teks, jangan lupa dicek ulang teks yang sudah diketik. Jadi teks yang sudah diketik itu usahakan dirapikan seperti tadi ya, cara merapikannya. Merapikan paragraf, diklik justify. Oke, seperti itu. Merapikan kiri kanan ya, kiri kanan paragraf, diklik justify. Terus ada yang kalimat penting bisa di bold, ditebeli, di garis miring, garis bawah ataupun posisi kalimat miring ya. Garis bawah, tekan tombol pada keyboard ya, CTRL itu pojok kiri bawah, jangan dilepas, kemudian tekan huruf B untuk menebali. Kalau untuk miring huruf Ctrl plus I, kalau garis bawah Ctrl plus sambil menekan huruf U, seperti itu ya. Itu untuk tahap pertengahan ya, untuk mengetik ya, agar rapi seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya langkah-langkah proses mengetik di aplikasi Microsoft Word. Jadi langkah-langkah runtutan harus urut ya, yang benar seperti itu kan, lebih supaya hasil ketikannya itu rapi, baik untuk makalah, kalau undangan dan lain-lain. Kalau untuk undangan, untuk ketik sendiri aman sih, mungkin nggak perlu nyeting seperti itu. Tapi kalau untuk tugas sekolah, apalagi kuliah, itu kurang titik saja ataupun kalimatnya kurang huruf, nggak rapi, itu bisa dicoret merah, suruh mengulang, biasanya seperti itu. Jadi mengetiknya gampang untuk kita, untuk belajar nyeting, mengatur supaya rapi, prosedurnya yang benar itu seperti apa. Jadi harus mengikuti tutorial ataupun gurunya ya, yang pernah belajar. Channel ini bermaksud membagi ilmu ya, membagi ilmu supaya kita semua bisa belajar dengan apa yang kita tonton ya, bahan untuk pembelajaran. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bisa mempraktekkannya. Bisa ditanyakan ya, apabila ada yang belum paham bisa di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe ya, serasa manfaat silahkan di share ke teman-temannya. Bisa untuk siapapun ya, untuk yang belajar ini mudah ya. Kuncinya satu, kemudian harus ada fasilitas untuk belajar, yaitu punya alat untuk praktek, yaitu laptop atau komputer. Jadi belajar komputer ini, aplikasi apapun, kuncinya sering praktek. Kalau untuk komputer itu sering praktek, kebiasaan ya, kalau sering dipraktekkan insya Allah bisa. Jadi kuncinya jangan, nggak harus aktif ya, aktif bahasa Inggris, nggak harus bisa aktif bahasa Inggris untuk komputer. Sering praktek, nanti akan bisa. Oke, terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya ya. Nanti juga ada lanjutan untuk panduan atau tutorial pada aplikasi Microsoft Word ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.